Halo anak-anak, pernahkah kalian bertanya di mana kita tinggal? Mengapa bumi bisa ditinggali manusia, hewan, dan tumbuhan? Hari ini kita akan belajar IPA bab 4 yang bertemakan berkenalan dengan bumi kita. Sebelum masuk pada pembelajaran, berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat membedakan struktur lapisan bumi, di antaranya litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Yang kedua, peserta didik dapat mengklasifikasikan bagian-bagian struktur lapisan bumi. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis perubahan-perubahan di muka bumi dan proses terjadinya siklus air. Tahukah kamu, ternyata bumi tempat kita tinggal ini memiliki beberapa lapisan penting dan juga mengalami peristiwa alam yang luar biasa. Yuk kita berkenalan dengan bumi tempat tinggal kita. Bumi adalah planet tempat tinggal kita. Bumi menyediakan udara untuk bernafas, air untuk minum, dan tanah untuk berpijak, agar semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Bumi memiliki beberapa lapisan yang saling berhubungan dan memiliki fungsi berbeda-beda. 3 lapisan utama yang akan kita pelajari adalah litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Lapisan yang pertama adalah litosfer. Litosfer merupakan lapisan paling luar bumi yang tersusun dari batuan dan tanah. Disinilah manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Litosfer membentuk daratan seperti gunung, bukit, dataran, dan lembah. Gunung adalah bagian daratan yang menonjol dibandingkan dengan dataran lainnya. Biasanya, gunung berukuran sangat besar, jadi kalian bisa melihat gunung dengan sangat jelas, walaupun dari jarak jauh. Kalian juga bisa melihat bukit. Bukit yaitu dataran yang menjulang tinggi, namun ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan gunung. Jika gunung diibaratkan sebagai ibu atau ayah, maka bukit adalah anaknya. Selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah adalah dataran landai yang terbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. Bentuknya seperti cekungan. Di daratan, kalian juga bisa menemui dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran tinggi adalah daerah daratan yang ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Adapun dataran rendah, yaitu bagian daratan yang ketinggiannya antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Tanah di litosfer sangat penting karena digunakan untuk bertani, membangun rumah, dan berbagai aktivitas manusia. Lapisan yang kedua adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Semua air yang ada di bumi seperti laut, sungai, danau, rawa-rawa, air hujan, air tanah, dan es di kutub adalah bagian dari hidrosfer. Sekitar 71% dari permukaan bumi tertutup air. Air sangat penting bagi kehidupan. Semua makhluk hidup membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tanpa hidrosfer, bumi akan menjadi tempat yang kering dan tidak dapat ditinggali. Lapisan bumi yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti permukaan bumi. Lapisan ini berfungsi melindungi bumi dari panas matahari dan dari benda-benda luar angkasa. Atmosfer juga menyediakan udara yang kita hirup, membantu terjadinya cuaca seperti hujan, angin, dan badai.
Ada oksigen yang digunakan manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada gas karbon dioksida yang membantu tanaman menghasilkan energi. Selain itu, ada juga gas nitrogen yang membantu tumbuhan mendapatkan nutrisi untuk kehidupan. Di atmosfer terdapat lapisan-lapisan udara, yaitu troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggiannya dari permukaan bumi. Lapisan troposfer adalah lapisan yang berhubungan langsung dengan permukaan bumi dan merupakan tempat terjadinya segala atau peristiwa cuaca seperti hujan, angin, dan badai. Tinggi troposfer berbeda-beda, namun rata-rata ketebalannya adalah 12 km dari permukaan bumi. Lapisan stratosfer adalah lapisan yang melindungi makhluk hidup dari sinar ultraviolet, karena stratosfer merupakan tempat bernaungnya lapisan ozon yang dapat menyerap sinar ultraviolet. Lapisan stratosfer tingginya sekitar 12-50 km dari bumi dan suhunya mencapai sekitar 55 derajat Celcius akibat adanya kenaikan panas yang cukup drastis pada lapisan ini. Lapisan mesosfer adalah lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai tempat terbakarnya meteoroid. Jadi, kita terlindungi dari ancaman benda angkasa yang bisa saja jatuh ke bumi. Suhu di mesosfer dapat mencapai minus 83 derajat Celcius karena pada mesosfer berlaku hukum gradient termik. Lapisan mesosfer terletak pada ketinggian 50-80 km dari bumi. Lapisan termosfer adalah lapisan tempat terjadinya proses ionisasi, di mana ion positif dan elektron bebas bermuatan negatif terbentuk. Proses ionisasi yang terjadi menyebabkan penambahan dan pengurangan jumlah elektron yang menghasilkan cahaya berwarna-warni di angkasa, yang biasa disebut aurora. Lapisan termosfer jaraknya sangat jauh dari permukaan bumi, yaitu sekitar 80-400 km dari permukaan bumi. Lapisan eksosfer adalah lapisan paling luar dan paling atas dari atmosfer. Lapisan eksosfer berada di atas 400 km dari permukaan bumi. Jaraknya yang jauh dari bumi menyebabkan pengaruh gaya gravitasi bumi sangat kecil. Eksosfer merupakan lapisan antara bumi dan angkasa luar. Tahukah kalian bahwa bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat? Salah satu contohnya perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air dari permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus. Siklus air adalah proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus di bumi. Proses ini terjadi dari beberapa tahapan. Tahap yang pertama yaitu penguapan atau evaporasi. Air dari laut, sungai, dan danau akan menguap karena panas matahari. Air yang menguap berubah menjadi uap air dan naik ke udara. Yang kedua, pengembunan atau kondensasi. Uap air yang naik ke udara akan mendingin dan berubah menjadi titik-titik air kecil. Titik-titik air kecil ini berkumpul membentuk awan.
Lalu yang ketiga yaitu hujan atau presipitasi. Ketika awan sudah penuh dan berat, air akan turun ke bumi dalam bentuk hujan. Selain hujan, air juga bisa turun dalam bentuk salju atau hujan es. Yang keempat adalah peresapan atau infiltrasi. Ketika air turun ke bumi melalui presipitasi, sebagian meresap ke dalam tanah. Infiltrasi memiliki peran penting untuk mendistribusikan air hujan, sehingga sangat berpengaruh terhadap limpasan permukaan, banjir, erosi, ketersediaan air untuk tanaman, air bawah tanah, dan ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Tahap yang kelima, air kembali ke laut atau limpasan. Air hujan akan mengalir ke sungai, danau, dan akhirnya kembali ke laut. Setelah itu, proses siklus air akan terjadi lagi dari awal. Litosfer, hidrosfer, dan atmosfer saling bekerja sama dalam siklus air. Litosfer menjadi tempat air mengalir dan meresap. Hidrosfer menyediakan air. Atmosfer membantu pembentukan hujan. Wah, ternyata bumi kita sangat luar biasa ya. Lapisan bumi dan siklus air saling bekerja sama untuk menjaga kehidupan. Sebagai pelajar yang baik, mari kita jaga bumi dengan menghemat air dan menjaga lingkungan.